Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara tentang bagaimana STY atau Sintayong, pelatih kepala tim nasional senior, tim U23 dan bahkan tim U19 ini yang terus bisa memoles ya, mengorbitkan pemain-pemain muda yang masuk di tim senior dengan target dia bahwa pemain-pemain muda ini harus bisa berada di timnas senior itu paling tidak sampai 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Jadi dia mempersiapkan dari saat ini. Makanya banyak pemain-pemain muda itu berada di timnas senior. Dia ingin mereka matang walaupun dalam usia muda, tetapi mereka sudah matang di tim nasional senior. Dan ini penting. Makanya STY ini dalam tanda kutip kegilaan dia. Ya, bagaimana dia menyukai pemain-pemain muda atau daun muda ini, saya pikir ini luar biasa. Ya, dia memang menggabungkan dengan beberapa pemain senior. Tetapi yang dia utamakan adalah kehadiran pemain-pemain muda ini. Karena kan yang dihitung di FIFA itu bukan pemain U19, U23, tapi timnas senior gitu, di level ini. Sehingga peringkat FIFA itu berpengaruh, dihitung dari sini. Kalau di junior tidak ada itu hitungan ini. Tetapi STY ini adalah cerdas. Bagaimana dia mengambil kelompok pemain-pemain muda ini yang dia asuh. Ya, baik di U19, U23 itu, sehingga mereka saat tampil di tim nasional senior sudah tidak ada rasa canggung. Lebih sering, lebih banyak dia mencoba pemain-pemain ini. Seperti melawan Curaçao. Kita sudah tahu bersama teman-teman ya, bagaimana pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand masuk di babak kedua. Ini masih usia muda, masih 18 tahun yang ditampilkan. Ya, kemudian ada Rizky Ridho, ya, masih 21 tahun. Rahmat Irianto juga 21 tahun. Egy 23 tahun, Sadil ada 23 tahun, Witan bahkan 21 tahun. Ya, itu dimasukkan. Ya. Emrafri masih 23 tahun yang ada di sana. Jadi banyak pemain-pemain, apalagi kita bicara dengan Arhan Pratama bahkan masih 20 tahun. Nah, di skuad STY saat ini itu dari 23 pemain yang dia tampilkan, ada 4 pemain saya rasa di sana itu di bawah 20 tahun. Ya sebut saja, saya bilang tadi dengan Marcelino bahkan 18 tahun. Kemudian ada Elkan Bagot masih 19 tahun. Muhammad Ferrari, kapten di U20 kemarin yang meloloskan timnas kita menuju ke Uzbekistan setelah mengalahkan Vietnam di grup F. Itu juga masih 19 tahun. Ramadan Sananta, ini goal getter yang sedang gacor bersama dengan PSM Makassar. Diambil oleh STY ini untuk bisa bermain di tim nasional. Ini upaya dia untuk biar Ramadan ini menjadi pemain yang matang, termasuk dengan Ferrari. Walaupun Ferrari tidak dimainkan kemarin, tapi mungkin lawan Curaçao nanti pada pertandingan besok di Pakansari dia bisa dicoba. Nah, dia perlu pemain-pemain ini membiasakan mereka bermain sehingga untuk tampil di level tinggi sudah tidak ada rasa minder lagi bermain dan semua bermain dengan bagus. Dia juga membenahi 2 hal penting yang menjadi kelemahan tim nasional kita sejauh ini ketika ia hadir di Indonesia. Ya. Pertama adalah fisik, stamina pemain-pemain kita yang mungkin hanya bisa bermain 60 menit. Ya, setelah itu jalan kaki. Makanya dia melihat ini, dia terus memoles dengan latihan fisik yang Spartan. Terus menerus dia coba, dan kita bisa melihat bagaimana pemain-pemain kita bermain dalam melakukan pressing sudah berani semua keluar bagus dan bermain enak, tidak lagi bermain hanya dalam 60 menit, bahkan 90 menit semua bisa bergerak bermain. Itu yang diterapkan oleh STY. Kedua, setelah fisik, mental. Karena dia merasa mental ini yang juga kurang. Ketika masuk lapangan ketemu dengan tim kuat, ketemu Thailand aja sudah minder duluan. Padahal kita mungkin bisa sama mainnya, tapi udah kalah duluan secara mental ini menurun. Sehingga dia terus-menerus memupuk mental pemain-pemain kita. Diasah, karena 2 hal ini penting. Setelah fisik oke dan mental oke, kita sulit untuk dikalahkan. Dan mulai terlihat kan bagaimana kita ketika di kualifikasi Piala Asia untuk tim senior pasca dari SEA Games, saat mendapatkan perunggu dia langsung membawa tim ini untuk ke Kuwait dan mengalahkan Kuwait yang levelnya ada di atas kita secara peringkat. Ya 2-1, hanya kalah 1-0 dari Yordania yang juga secara peringkat ada di atas kita. Bahkan kita menggebuk habis dengan 7 gol Nepal ya. Ini baik sekali. Ketika kita menghadapi Curaçao kemarin di Gelora Bandung Lautan Api, kita bisa melihat Curaçao dihuni oleh pemain-pemain yang berpengalaman bermain di Liga Belanda,
di Portugal, di Rumania, di Inggris. Tapi lihatlah pemain-pemain kita. Tidak shock, tidak kaget dengan gol pertama dari lawan, tapi langsung keluar bangkit. Nah ini yang dimaui, ya, diinginkan oleh STY, pemain-pemain kita. Jadi mental yang dia pupuk sehingga kita mampu menyamakan kedudukan, bahkan unggul sebelum lawan juga membalas 2-2. Kita tidak kendor, kita terus naik, ya. Determinasi kita sangat tinggi bermain. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan. Makanya jangan heran kalau dalam tim, ya, saat ini yang dipanggil 23 pemain yang masuk dalam list itu didominasi banyak pemain-pemain muda. Yang saya sudah bilang tadi, kan. Selain ada Marcelino, Elkan, Ferrari, ya, dan Ramadan Sananta yang semua ada 19 tahun, kecuali dengan Marcelino 18 tahun, kita bisa melihat, kan. Koko Ari yang pemain baru juga yang mau diambil masih 21 tahun. Ya. Egy 23 tahun, Rafli 23, Sadil masih 23 tahun. Ya. Pratama Arhan 20 tahun, ya. Rizky Ridho, Rahmat Irianto masih 21 tahun. Jadi pemain-pemain Asnawi, Angko Alam 21 tahun. Ya. Muhammad Riyandi, penjaga gawang 22 tahun. Itu yang ada. Sahrian Abimanyu, gelandang dari Persija ini juga 22 tahun. Semua ini dia siapkan, ya, dalam 1-2 tahun ini untuk proyeksinya panjang. 5-10 tahun. Sehingga siapapun pelatih, kalau dia sudah tidak ada STY ini, dia meninggalkan pemain-pemain yang bagus. Jadi pelatih berikut yang masuk tidak kesulitan lagi untuk mencari pemain yang top. Karena dia sudah ada, dia sudah siapkan dari sekarang untuk ke masa depan. Tapi semoga banyak netizen juga yang meminta dan penggemar penggila sepak bola Indonesia agar PSSI, ya, mungkin bagi Pak Ketua Umum Iwan Bule harus bisa melihat ini, banyak desakan ini agar STY diperpanjang. Ya, pelatihnya sayang kalau dia keluar kemudian pelatih lain juga yang masuk misalnya, ya contoh kemudian diubah, diacak-acak apa yang sudah dibangun oleh STY ini, ya dari nol lagi dibangun. Karena kan tidak semua pelatih itu sama untuk bisa mengikuti cara STY. Dia akan ikut dengan cara, dengan gaya mereka masing-masing. Sehingga ini harus dipikirkan oleh Pak Iwan Bule, ya Ketua Umum PSSI, untuk bagaimana cara memperpanjang kontrak. Yang saya rasa Pak Iwan Bule sudah tahu itu, sudah menyiapkan ini. Dan STY diminta bukan saja 3 tahun atau 4 tahun, mungkin 5 tahun ke depan. Sehingga tim ini menjadi lebih kuat. Ya dia menciptakan kerangka pemain-pemain yang bagus, ya. Dari U19 ke U23, U23 ke tim senior. Dan jangan heran semua pemain-pemain nantinya di 5 tahun depan itu Asnawi, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Egy, Witan, Sadil. Ini menjadi pemain-pemain yang top. Padahal usia mereka masih muda. Lihatlah Marcelino Ferdinand bermain. Dalam usia 18 tahun sudah seperti pemain senior 25 tahun bermain. Tenang, visinya bagus. Nah, seperti ini yang dia akan ambil. Masih banyak lagi di tim U19 yang kemarin lolos di U20 ke Uzbekistan, ya, Hoki Caraka, bahkan dia sudah menyiapkan mungkin Rabani Tasnim, striker kita, yang untuk bisa bermain di tim senior. Banyak. Sekarang kan dia sudah ambil ada Marcelino dan Ferrari yang anak. Mungkin berikut Rabani yang dia akan coba masuk. Gelandang-gelandang juga Arkan Fikri, ya, Sanadin Faris, pemain-pemain yang sangat baik, ya. Robi Darwis, ya, Kakang Rudianto, semua pemain-pemain yang oke di garis belakang yang memang dia persiapkan. Mungkin mereka ini setelah dari Piala Dunia U20 nantinya, ya, pada tahun depan akan berangkat ke SEA Games, ya. Sebelumnya ada SEA Games dipersiapkan, tapi yang paling penting kan U20. Nah, tapi masa depan yang diinginkan oleh STY. Kalau saya lihat dari sekarang memang yang paling tua hanyalah kapten kesebelasan kita, Fakhrudin Arianto. 33 tahun yang masih dipakai oleh STY karena dia perlu dengan pemain Madura United ini yang terus bermain bersama dengan Madura United di Liga 1 BRI. 10 pertandingan Fakhrudin tuh main terus. Makanya dia perlu pemain ini harus ada di jantung pertahanan. Mungkin Fakhrudin tuh 1 tahun 2 tahun lagi yang dia pakai kemudian hilang. Tetapi dia sudah punya Ferrari, menyiapkan Rizky Ridho, ya, di belakang masih bagus-bagus. Elkan Bagot yang dia siapkan, bahkan Rahmat Irianto juga bisa bermain ke belakang. Apalagi sudah ada pemain naturalisasi akan semakin kuat. Ada Sandy Walsh, Sain Patinama dan Jordi Amat. Jadi kalaupun kehilangan Fakhrudin dia sudah menyiapkan memang pemain-pemain yang oke. Nah, kalau dari list yang ada yang saya lihat di tim saat ini untuk dipersiapkan melawan Curaçao dalam 2 pertandingan, itu kan selain Fakhrudin yang sudah 33 tahun, Mark Klok yang kemarin mencetak gol pertama, karena Fakhrudin juga ikut mencetak gol kedua bagi tim kita. Klok itu 29 tahun. Gelandang yang masih Klok mungkin masih bisa bermain dengan 3-4 tahun ke depan. Ya.
Kemudian yang pemain yang kesininya yang masih berumur tuh Ricky Kambuaya, 26 tahun. Masih bisa banyak lah. Ya, kesempatan bagi Ricky berkarir di tim nasional. Kalau yang 25 tahun yang saya lihat di tim saat itu Yakub Sayuri, ya, yang pemain tidak tergantikan. Ini pemain PSM Makassar yang oke. Yang dia taruh 25 tahun. Dendi Sulistiawan, ini juga masih 25 tahun. Yang dia pakai Dimas Derajat yang kemarin juga mencetak gol ke gawang, gol penentu kemenangan kita ke gawang Curaçao. Itu masih 25 tahun. Jadi pemain yang baik. Nadeo penjaga gawang kita 25 tahun juga. Inilah pemain-pemain yang dia siapkan di dalam tim kita. Jadi memang oke apa yang dilakukan oleh cara STY ini ya. Lebih suka pemain-pemain muda, tapi dia menyiapkan mereka agar tidak canggung lagi turun di tim di level yang atas seperti tim nasional senior ini. Itu dengan mental yang kuat, dengan nyali bertanding yang luar biasa. Ya, bagaimana bertarung di lapangan dengan tim manapun, sehingga mereka dengan kepala tegak selalu masuk lapangan walaupun masih muda, memandang lawan seperti lawan Curaçao ini yang enak yang kita lihat. Bagus sekali kita bermain lawan Curaçao. Mental kita terutama teruji di sini. Kita menghadapi pemain-pemain yang peringkatnya ada di atas kita, tetapi secara mental kita kuat. Kita boleh kalah dalam penguasaan bola karena kemarin kita hanya 36% berbanding 64% dari Curaçao, tapi tidak ada apa-apa. Jadi tidak takut. Kita boleh kalah dalam penguasaan bola, tapi kita menang dalam pertandingan. Kita menciptakan peluang untuk bisa mencetak gol itu tinggi sampai 19 kesempatan. Kita bisa, mereka hanya 11 kali. Jadi itulah apa yang ditanamkan oleh STY semua. Semoga ini terus akan berlangsung dengan baik dan kita akan menyambut pertandingan kedua di Pakansari. Tentunya kita tidak boleh kalah nantinya melawan Curaçao, karena ingat Curaçao juga akan ingin coba untuk bangkit. Tetapi sekali lagi ya, saya sangat terpukau dengan apa yang dilakukan oleh STY dengan pemain muda kita yang berada di dalam tim saat ini, yang dia coba untuk matangkan dikolaborasi dengan beberapa pemain senior menjadi sebuah kekuatan, dan dia selalu sudah menyiapkan ini. Padahal kita masih punya pemain belakang yang bagus yang tidak dia panggil. Ya kita tahu bersama, Afriana Dewangga pemain PSIS Semarang, masih 21 tahun Afriana, tapi tidak ada dalam tim. Mungkin pada next dia akan panggil lagi. Ya, jadi kita akan banyak punya pemain-pemain hebat. Irfan Jaya juga masih cedera, pemain Bali United ini. Ya. Masih ada Edo Febriansa yang di Rans masih bisa dipersiapkan juga. Jadi banyaklah pemain-pemain pemain muda ini yang dipersiapkan oleh STY. Jadi tidak perlu takut untuk sampai ke 5 tahun bahkan 10 tahun depan kita sudah punya kerangka tim yang baik sekali. Tidak perlu lagi mencari-cari. Itu yang diinginkan oleh STY, yang dia pupuk dari sekarang. Sehingga dia ambil dari U20, dia mulai termasuk Ferrari kan, kita bisa melihat dia sudah mulai akan coba. Nantinya mungkin dia akan bermain. Siapa tahu. Marcelino apalagi. Sebelumnya masih ada Ronaldo Kuate yang dia tidak panggil dalam pertandingan ini. Jadi STY memang seorang pelatih yang cerdas, punya nyali besar, ya pemberani. Ya dia mampu untuk bisa menciptakan sebuah tim yang baik di tim junior sampai di tim nasional senior. Sampai di sini pembicaraan saya dengan bagaimana STY. Tetapi di akhir ini saya akan mengumumkan nama-nama yang sudah menebak skor dengan tepat, yang sudah saya janjikan sebelumnya. Untuk saya bicara sudah diseleksi, itu ada masuk 2.610 komen untuk pertandingan Indonesia lawan Curaçao. Siapa yang akan menang dengan tebak skor? Ini ada hadiah 10 jaket keren dari ACC Astra Credit Companies, juga menyambut HUT ulang tahun mereka yang ke-40, dan ada 5 hadiah masing-masing Rp100.000, total Rp500.000 dari Bung Ropan untuk pada Anda, dan sudah ada 15 nama yang terpilih tadi sore ya. Sehingga ini agak telat untuk bisa mengupload konten, tapi tidak mengapa karena ini perlu ada 200 yang kita harus lihat, 2.610. Yang benar itu hanya 41. Yang baik yang masuk lewat DM saya dan juga yang masuk lewat komen-komen yang saya lihat di YouTube saya. Jadi saya akan umumkan siapa-siapa yang akan mendapatkan 10 kaos. Itu pertama adalah Ririn Suresti. Ririn Suresti, ya jangan lupa untuk semua pemenang ini akan harus kirim DM aja nomor HP Anda dan alamat rumah lengkap dengan kode pos ke Inilah Ropan, IG saya Inilah Ropan. Jadi DM saja ke IG saya, Instagram saya Inilah Ropan, nomor HP Anda yang saya sebut di sini dan juga alamat rumah lengkap dengan kode pos. Jadi saya sudah bilang Ririn Suresti, selamat buat Anda pemenang pertama. Kemudian yang kedua adalah Erwin Shah. Erwin Shah,
Yang ketiga adalah Daud Dedi. Kemudian yang keempat Wahyudin Golbi. Kemudian yang kelima Hadi Mustafa. Yang keenam Dewa Ewa. Yang ketujuh Raja Bai. Yang kedelapan Nur Hayati Hadis. Kemudian ada yang kesembilan Suhayati Arjawinangun. Dan yang ke-10 adalah Devon Risu. Nah, itu yang mendapatkan jaket. Ya. Kemudian yang mendapatkan masing-masing Rp100.000 adalah yang pertama Yuwartanto Feriono. Ya. Kemudian juga WMCP Gaming. Yang ketiga Hidayat M. Nur. Keempat adalah Samsudin Sudin. Dan yang kelima Tri Praja Wahyudo. Itulah nama-nama yang mendapatkan hadiah dari pertandingan pertama di Gelora Bandung Lautan Api, di mana kita menang 3-2 atas Curaçao, dan teman-teman yang saya sudah sebut ini menjadi pemenang di antara 2.610 komen yang masuk. Luar biasa memang animonya. Ya, sekali lagi selamat. Nanti jangan lupa Anda harus kirim ya ke IG saya, DM saya. Inilah Ropan. Oke? Sampai di sini pembicaraan kita. Ciao.